Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulina Diah SEMAK AK CE SAS selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Menengah 1, saya Naswa Salsabila dengan NIM 2224138 izin menjelaskan apa itu laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan keuangan ini bisa kita kategorikan yakni eksternal dan internal. Contoh eksternal adalah investor, kreditor. Sedangkan contoh dari pengguna laporan keuangan internal adalah manajemen perusahaan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5 komponen yang dihasilkan menurut PSAK 1, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi komprehensif lain, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Sebuah laporan keuangan ini harus berisi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi agar lebih seimbang, aset ada di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas ada di sebelah kanan. Seperti persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan posisi keuangan bertujuan untuk menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender berakhir. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Struktur laporan laba rugi yang diterapkan perusahaan bisa bermacam-macam tergantung dari jenis usahanya dan karakteristik perusahaannya. Namun, secara garis besar komposisi atau format umum laporan laba rugi ini terdiri dari komponen pendapatan atau penjualan, beban atau biaya, laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi ini sendiri terdapat beberapa tahap lagi, yaitu laba kotor atau gross profit, laba operasi, dan laba sebelum pajak. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang digunakan untuk melacak jumlah pemasukan dan pengeluaran kas, sehingga perusahaan dapat mengetahui dari mana uang kas diperoleh dan bagaimana mereka membelanjakannya. Fungsi laporan arus kas yaitu mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua, mengetahui kemampuan dari perusahaan untuk membayar dividen, utang, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang ketiga, mengetahui kegiatan investasi dan pembiayaan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Di laporan arus kas kita mengenal 3 komponen. Yang pertama, aktivitas operasi. Berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Aktivitas operasi ini berkaitan dengan penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan, utang kepada supplier, beban operasional. Kedua ada aktivitas investasi, yaitu dihasilkan dari pembelian ataupun penjualan aset tetap, yaitu yang berkaitan tentang pembelian atau penjualan aset tetap. Yang kedua hasil investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu berasal dari penambahan modal perusahaan, baik itu melalui kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Di aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas dari PT Unilever. Ada 3 komponen. Arus kas dari aktivitas operasi jumlahnya 7.902.091. Arus kas dari aktivitas investasi
Jumlahnya 681.255. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 7.739.754.000. Kemudian penurunan bersih kas dan setara kas senilai 516.918. Lalu dampak perubahan terhadap kas dan setara kas yaitu 39. Jadi kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 844.076. Kemudian kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 325.197. Lalu yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini tentunya memberikan informasi mengenai modal perusahaan. Contoh dari modal perusahaan ini adalah modal saham, modal treasury, atau modal yang dibeli kembali oleh perusahaan. Lebih detail, laporan perubahan ekuitas berisi informasi tentang modal awal, nilai modal perusahaan di awal periode, kemudian ada laba atau rugi bersih, laba atau rugi yang dicapai perusahaan selama periode tertentu. Terus kemudian ada transaksi dengan pemilik modal seperti investasi tambahan, pengambilan pribadi atau PRIV, dan pembagian dividen. Lalu perubahan lainnya seperti koreksi kesalahan periode sebelumnya, perubahan kebijakan akuntansi, dan transaksi keuangan lainnya yang mempengaruhi ekuitas. Yang terakhir ada modal akhir, nilai modal perusahaan di akhir periode setelah mempertimbangkan semua perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Lanjut ada contoh laporan perubahan ekuitas. Saldo 1 Januari pada tahun 2020 jumlahnya 5.281.862. Penghasilan komprehensif pada tahun 2020 totalnya 7.163.538. Jumlah penghasilan komprehensif neto itu 106.930. Dividennya jumlahnya 7.401.100. Jadi saldo pada 1 Januari ditambah penghasilan komprehensif dikurangi jumlah penghasilan komprehensif neto dikurangi dividen, hasilnya 4.937.388. Itu menjadi saldo pada tanggal 30 Desember 2020. Kemudian penghasilan komprehensif 2021 labanya itu 5.758.148 dikurangi jumlah penghasilan komprehensif lain netonya sebesar 41.347 dikurangi oleh dividen 6.332.900. Jadi saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 4.937.368 itu ditambah oleh penghasilan komprehensif 2021, kemudian dikurangi jumlah penghasilan komprehensif lain, dikurangi lagi dividen, kemudian hasil total semuanya 4.321.269. Itu menjadi saldo tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Kemudian ada tujuan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi sumber daya. Yang kedua, memberikan informasi potensi penghasilan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Dan yang keenam, tujuan lainnya. Kemudian ada unsur-unsur catatan atas laporan keuangan. Membuat catatan atas laporan keuangan ini tidak bisa sembarangan, harus unsur-unsur wajib yang dimasukkan. Apa aja sih unsur maupun komponen yang harus ada di dalam sebuah catatan atas laporan keuangan? Yaitu unsur umum tentang penjelasan perusahaan. Unsur pertama yang harus ada yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan. Pada unsur ini kita harus menjelaskan sejarah dan latar belakang berdirinya perusahaan tersebut, AD atau ART perusahaannya, visi dan misi perusahaan, status badan hukum, penawaran saham, dan kebijakan lainnya. Cukup sekian.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.